Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik? Nah, kembali lagi bersama Kak Vela. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN untuk kelas 4 sekolah dasar dengan materi Pancasila. Adik-adik tahu nggak sih apa itu Pancasila? Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Pancasila terdiri dari dua kata, panca dan juga sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi, Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Nah, adik-adik tahu nggak Pancasila itu dilambangkan dengan gambar apa? Ya, jadi Pancasila itu dilambangkan dengan gambar burung Garuda. Seperti ini ya gambarnya, adik-adik bisa perhatikan, ini adalah gambar burung Garuda. Kenapa sih lambang dasar negara kita dilambangkan dengan burung Garuda? Ada yang tahu nggak? Nah, karena burung Garuda ini melambangkan kekuatan dan juga kebesaran bangsa Indonesia. Kemudian warna kuning emas yang ada pada burung Garuda ini, adik-adik bisa perhatikan ya, warna kuning emas yang ada pada gambar burung Garuda ini melambangkan keagungan dan juga keluhuran bangsa. Seperti itu ya adik-adik, burung Garuda ini memiliki sayap, memiliki paruh, memiliki cakar, dan juga memiliki ekor. Burung Garuda ini, kepala burung Garudanya nengoknya ke sebelah mana? Ya, jadi burung Garuda ini menengok ke sebelah kanan karena melambangkan kebenaran dan juga kebaikan. Begitu ya. Nah, kemudian kita akan belajar makna simbol sila-sila yang ada dalam Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 5 sila ya. Nah, adik-adik tahu nggak sila pertama? Ya, jadi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama pada Pancasila ini dilambangkan dengan gambar bintang yang bercahaya ya. Nah, kenapa bintang bercahaya? Karena bintang bercahaya ini melambangkan satu sifat Tuhan, yaitu selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada setiap umatnya. Nah, sila pertama dalam Pancasila ini mengandung nilai keimanan, ketakwaan, kemudian kejujuran dan juga toleransi. Adik-adik tahu nggak contoh sikap atau perilaku kita untuk menerapkan sila yang pertama? Ya, jadi contoh sikap kita untuk menerapkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah dengan cara beribadah dan juga bersyukur. Nah, sesama umat beragama itu kita harus saling menghormati orang yang sedang beribadah. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian sila yang kedua,
kedua? Ya, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambaran rantai. Sila kedua itu dilambangkan dengan rantai. Rantai ini terdiri dari dua bentuk. Di sini ada bentuk lingkaran dan juga ada bentuk persegi. Nah, rantai yang berbentuk bulat ini dia melambangkan perempuan. Dan rantai yang berbentuk persegi ini dia melambangkan laki-laki. Nah, kenapa? Artinya apa? Jadi, rantai dalam sila kedua ini dia melambangkan perempuan dan laki-laki yang harus saling bekerja sama untuk membuat persatuan menjadi persatuan yang kokoh. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian contoh perilaku atau sikap kita dalam menerapkan sila yang kedua ini apa? Jadi, salah satu contohnya adalah memberikan bantuan berupa donasi kepada korban bencana alam atau kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Seperti itu ya. Kita lanjut pada sila yang ketiga. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin ini memiliki daun yang rimbun, kemudian batang yang kokoh, dan juga akar yang kuat. Akarnya ini dapat menjalar ke dalam tanah yang ada di sekitarnya. Nah, pohon beringin ini melambangkan negara Indonesia yang menaungi seluruh rakyatnya yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan juga budaya. Ya, jadi walaupun seluruh rakyat Indonesia ini penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, tetapi mereka tetap mengutamakan persatuan dan juga kesatuan bangsa. Nah, kemudian contoh sikap kita untuk menerapkan sila ketiga ini apa? Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan setempat setiap hari Minggu ya. Seluruh warga di sekitar mengikuti kerja bakti tanpa membeda-bedakan suku. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian kita lanjut pada sila yang berikutnya. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Kepala banteng. Banteng ini merupakan hewan yang senang berkumpul dan hidup bersama. Nah, simbol dari kepala banteng ini melambangkan bahwa masyarakat Indonesia ini selalu bermusyawarah dan dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu ya. Sifat banteng ini sama seperti ciri khas masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia ini senang berkumpul atau bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian contoh perilakunya apa? Contoh perilaku atau sikap kita untuk menerapkan sila keempat ini adalah salah satunya dengan cara membuat jadwal piket di kelas. Nah, jadi membuat jadwal piket di kelas itu juga dilakukan dengan cara bermusyawarah. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut pada sila yang berikutnya.
Sila yang berikutnya adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan apa? Ada yang tahu? Ya, jadi sila kelima dalam Pancasila dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan sandang dan pangan masyarakat Indonesia. Padi ini menghasilkan beras yang dapat diolah menjadi makanan pokok rakyat Indonesia, yaitu nasi. Kemudian kapas. Kapas ini, adik-adik perhatikan ya, kapas ini dapat diolah menjadi pakaian yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian sikap yang perlu kita terapkan dalam menerapkan sila kelima ini apa? Ada yang tahu? Nah, karena negara Indonesia ini menjamin tersedianya kebutuhan dan juga kebutuhan pangan dan sandang untuk seluruh rakyat Indonesia, maka di sini untuk mencapai tujuan negara Indonesia yaitu pemerintah melaksanakan pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional ini dilakukan secara adil dan juga merata. Ya, artinya pembangunan nasional ini dilakukan di semua wilayah sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contohnya adalah dengan mendirikan gedung serbaguna di wilayah setempat. Untuk apa gedung itu? Gedung itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga setempat untuk kegiatan perkumpulan seperti rapat maupun kegiatan posyandu yang dapat digunakan secara bersama-sama. Seperti itu ya adik-adik. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang arti Pancasila, kemudian makna lambang-lambang dari sila-sila Pancasila dan juga contoh penerapan perilaku kita dalam menerapkan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan nih sama kakak. Nah, di sini untuk mengingat kembali, mengasah ingatan kalian, pemahaman kalian. Jadi kita ulangin ya. Di sini sudah ada bunyi daripada Pancasila. Nah, sila pertama dalam Pancasila dilambangkan dengan bintang. Ingat ya adik-adik, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan bintang. Kemudian sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Ingat ya adik-adik, sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai. Kita tempel di sini. Nah, kemudian sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Ingat ya, sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin.
chemistry. Kemudian sila yang berikutnya, sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Kita taruh di sini. Kemudian sila yang terakhir, yaitu sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan juga kapas. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, ini adalah gambar sila-sila yang ada dalam Pancasila, lambang atau simbol yang ada dalam sila-sila Pancasila. Jadi harus diingat ya, Pancasila itu merupakan dasar negara kita, ya. Pancasila terdiri dari dua kata, apa tadi? Ada yang masih ingat? Pancasila terdiri dari dua kata. Yang pertama panca dan juga sila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya ada dasar. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar negara. Seperti itu ya adik-adik, dan juga perlu diingat bahwa sila-sila dalam Pancasila ini dilambangkan dengan simbol yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Nah, gimana nih adik-adik? Sudah paham belum? Tadi kita sudah belajar tentang arti Pancasila, kemudian lambang-lambang yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, dan juga contoh sikap atau perilaku dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.